Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita membahas update market crypto. Secara khusus di video kali ini kita membahas khusus dengan altcoin karena banyak yang crypto ini mengalami kenaikan ya. Yang memang sempat kita bahas altcoin mulai mengalami pump gitu ya di video kemarin. Kita akan lihat karena mereka lebih sensitif terhadap berita-berita positif. Jadi di video kali ini saya akan memberikan 3 tren kripto berikutnya gitu ya. Kembali lagi harus diingat bahwa market ini sebenarnya masih di dalam bear market juga, walaupun kita bisa lihat ada kenaikan signifikan, tapi harus hati-hati gitu. Jangan teman-teman fear of missing out atau FOMO, tapi memang kita bisa bilang bahwa market ini mengalami kenaikan gitu ya. Jadi kita membahas 3 trennya. Sebelum kita masuk ke dalam tren-trennya, kita update dulu market kripto. Pertama, kita lihat dari sini mengalami penguatan. Bitcoin naik 3%, Ethereum naik 5%, BNB naik 8%, XRP naik 7%. Jadi banyak yang mengalami kenaikan. Namun harus diperhatikan ya, saya rasa ini sudah mendekati level resistance untuk saat ini ya. Mungkin Ethereum di kisaran level 1700-an, Bitcoin di level 21 ribuan seperti itu. Jadi kalau sudah mendekati area ini teman-teman harus hati-hati karena rawan pullback gitu. Jadi mungkin altcoin atau tren-tren yang saya berikan ini bisa dibeli gitu ya, atau mulai di buy pada saat pullback, bukan saat sekarang gitu ya. Kita akan lebih membahas tentang berita-beritanya aja. Secara 24 jam terakhir kita bisa lihat Loopring naik 36%. Kita sempat bilang dia adalah layer 2 ya. Loopring sudah lama juga kita nggak bahas, tapi ini cukup ada momentum besar dan baru terjadi. Kenapa? Karena kita lihat dari sini dalam 24 jam terakhir dia naik 36%, tapi dalam seminggu terakhir dia baru naik 38%. Jadi dia baru naik, mayoritasnya naiknya baru hari ini. Lalu kita lihat ada OKB naik juga. Ini token dari OKX gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau download OKX, mungkin bisa download juga gitu ya. Linknya ada di deskripsi. Berikutnya kita lihat juga ada Matic yang juga mengalami kenaikan yang akan kita bahas juga, dan ada beberapa kripto lainnya juga gitu ya. Secara 24 jam yang mengalami penurunan hanya Dogecoin ya, Dogecoin yang sedikit cool down. Makanya di sini saya juga akan memberikan tren Dogecoin juga sebenarnya ya. Kenapa? Karena dia lagi cool down nih. Di saat yang lain naik, dia mulai cool down. Mulai ada proses pendinginan gitu ya. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed di level 30 ya. Kita akan membahas dulu beberapa hal dulu sebelum itu. Yang kemarin kita sempat membahas tentang NFP. Kalau teman-teman lihat dari sini, FOMC selesai tapi masih ada NFP, non-farm payroll. Berikut juga dengan unemployment rate. Dan kita lihat sekarang baru saja results-nya keluar ya, hasilnya keluar. Kalau lihat dari data NFP gitu ya, estimate-nya 195.000, NFP-nya 261.000. Jadi ini di atas yang diperkirakan. Sebenarnya ini bagus untuk US dollar. Harusnya kripto saham ini mengalami penurunan. Gitu ya, tetap down. Kenapa? Karena ini artinya ekonominya masih kuat. Gitu. Nah, namun kenapa saat ini dia mengalami kenaikan lagi? Karena kalau teman-teman lihat di hari ini ada 2 hal sebenarnya yang penting. NFP itu satu juga yang lainnya adalah unemployment rate. Tapi kalau kita lihat dari unemployment rate-nya di sini, ticks higher to 3.7%. Jadi unemployment rate ini naik justru. Ekspektasinya 3,6%, sekarang 3,7%. Jadi kita bisa lihat dari sini, unemployment rate ini hasilnya sebenarnya bagus untuk market kripto gitu ya. Tapi kalau NFP nggak terlalu bullish gitu ya. Jadi mix. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, sebenarnya seharusnya market lebih karena netral gitu ya, karena dua-duanya sama-sama penting. Makanya kita lihat karena Bitcoin lagi trennya naik, ya mayoritas naik juga seperti itu ya. Nah, kita akan langsung bahas 3 tren kripto ya. Yang pertama tren yang saya bahas itu Metatrend ya. Ini yang baru aja rilis beritanya, yaitu adalah Meta yang kemarin kita sempat bahas juga, di mana ada Polygon, Matic, ada Solana gitu ya. Lalu juga ada Arweave juga ya, dan ada beberapa kripto lainnya juga sebenarnya. Tapi ini adalah beberapa kripto yang langsung masuk ke dalam meta trendnya di sini gitu ya, karena ini cukup besar sekali. Be able to make and sell NFT on Instagram gitu ya, di dalam Instagram. Kita lihat beberapa hal dulu. Mulai dari Matic. Matic sudah sering kita bahas di dalam bear market, di mana ini adalah salah satu altcoin yang performingnya sangat-sangat bagus. Partnershipnya juga kuat sekali, walaupun dia turun atau walaupun crypto bear market, tapi dia masih terus bekerja gitu. Dan kita lihat sekarang Polygon naiknya signifikan sekali gitu ya. Di sini si Sandeep ya, co-founder dari Polygon, dia membahas I will not rest till Polygon get its well-deserved top 3 spot along Bitcoin and Ethereum. Jadi dia maunya Matic ini di top 3 gitu. Dan Matic kalau kita lihat dengan performance dia sekarang,
bukan mengejutkan sebenarnya. Top 3 sebenarnya agak susah kalau menurut saya ya, secara realistis cukup susah gitu. Bitcoin, Ethereum, lalu ada Matic di sini. Tapi kalau kita lihat untuk Polygon masuk ke dalam top 10 itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Kita lihat sekarang Polygon saja sudah di top 11. Mungkin bentar lagi dia bisa naik menyusul Solana ataupun Cardano masuk ke dalam top 10, itu bisa terjadi gitu ya. Lalu dia membahas juga in one day JP Morgan yang kita sempat bahas. JP Morgan mulai trading di decentralized finance itu di Polygon, network Polygon. Lalu Instagram juga launching dengan Polygon. Ditambah juga sebenarnya ini berita baru juga. Nah ini, you know that Polygon is getting into the fabric of mainstream when Mastercard casually demo their product on Polygon testnet. Ya, Mastercard gitu ya, testnetnya di Polygon. Jadi kita bisa lihat semua hampir menggunakan Polygon. Ini massive adoption juga gitu ya, bukan dari perusahaan kecil, tapi perusahaan-perusahaan besar gitu. Makanya cukup bullish dengan Polygon, kenaikannya signifikan. Kalau pullback sangat bisa diperhatikan ya untuk Matic sendiri. Jadi kira-kira itu. Lanjut gitu ya, lanjut Solana sampai kita bahas juga. Ini dengan Instagram dan Facebook dan Meta ya, tren Meta yang kita bahas juga, karena Solana ini juga termasuk. Tapi kalau kita lihat untuk Solana di bulan November ini dia lagi ada event, yaitu eventnya ini November 4 sampai 7 gitu. Jadi ya sekarang gitu ya, November 4 sampai 7. Kita nggak tahu eventnya ini akan membuat price Solana naik kalau pengumumannya ada yang besar, atau justru mengalami penurunan gitu ya. Tapi kalau kita lihat Bitcoin naik, seharusnya sih trennya cukup positif gitu ya. Ini yang kita bisa lihat Solana breakpoint 2022 gitu. Kalau kita lihat dari speaker-speakernya, ini beberapa hal ada dari Ledger, dari Magic Eden, Render, Solana Space dan lain-lainnya seperti itu ya. Ini dari ekosistemnya Solana. Selanjutnya kita lihat ya. Berikutnya ini tren kedua yang akan saya bahas itu lebih ke arah untuk World Cup trend, karena Piala Dunia ini sudah memasuki season Piala Dunia gitu ya. Dan ada beberapa kripto ini yang bisa dibilang tergolong mungkin akan cukup di-boost juga dengan adanya World Cup. Salah satunya adalah Algorand, karena Algorand ini berpartner dengan FIFA gitu. Jadi seharusnya kalau kita mulai ada World Cup, Algorand ini mungkin akan ke-boost juga gitu ya. Tapi bukan hanya Algorand saja, bukan secara World Cup-nya saja, tapi Algorand secara teknikal juga cukup bagus. Mungkin dari beberapa kripto lainnya ini sudah sempat beberapa udah naiknya signifikan. Saya rasa Algo ini salah satu yang masih agak telat sebenarnya ya. This is the longest accumulation zone in Algorand history. Kalau kita lihat dari sini, ya memang cukup lama sekali dia konsolidasi di sini. Jadi bisa aja kapan aja dia pump, dan sangat bagus sekali kalau misalnya dia pump pada saat World Cup gitu ya, karena Algorand ini kan sudah berpartner dengan FIFA. Ini yang saya perhatikan gitu ya. Makanya teman-teman bisa lihat juga untuk Algorand juga. Selanjutnya kita bisa lihat juga Chiliz ya untuk yang World Cup, karena Chiliz ini the world leading blockchain fintech provider for sports and entertainment. Banyak sekali klub sepak bola masuk ke dalam Chiliz gitu ya. Jadi ya definitely kita bisa lihat Chiliz ini menjadi salah satu potensi juga kalau lagi ada World Cup gitu, atau ada Piala Dunia seperti itu. Nah bukan hanya itu doang, teman-teman bisa lihat juga token-token klub sepak bola seperti ini. Tapi lihatnya ini mungkin yang lebih karena untuk tim nasionalnya dia, seperti ada Argentina gitu ya. Ini kalau kita reload dulu, nah seperti ini Argentina football di sini. Lalu kita bisa lihat juga untuk Brazil National Football Team di sini juga gitu, BFT, ARG seperti itu gitu ya. Dan ada beberapa lainnya sebenarnya, teman-teman bisa cek juga di exchange apakah ada available atau tidak seperti ini gitu ya. Tapi ini sangat lebih beresiko gitu ya, karena ini rankingnya kecil gitu ya. Di sini 400-an, di sini 500-an. Saya nggak terlalu rekomend untuk teman-teman yang baru mulai juga, mungkin lebih karena Chiliz ataupun Algorand gitu ya. Selanjutnya yang ketiga itu sebenarnya Twitter ya, Elon Musk dan Twitter sempat hype, tapi saya rasa ini hype-nya belum selesai, ini baru istirahat gitu ya. Jadi bisa diperhatikan juga Elon Musk dengan Twitternya. Beberapa kripto yang bisa dilihat dari Elon Musk dengan Twitter yaitu adalah Dogecoin ya. Biasanya kalau Dogecoin naik, sebenarnya Shiba Inu juga mengalami kenaikan gitu. Lalu kita lihat juga ada BNB ya, karena BNB ini juga support Elon Musk dalam membeli Twitter. Jadi ini adalah beberapa hal yang teman-teman bisa perhatikan juga. Yaitu itu adalah ketiga tren altcoin ya. Kita lihat juga di sini perspektif aja. Nah ya, Satoshi Nakamoto dia adalah creator of Dogecoin gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini dia membahas monetizing Twitter is pretty difficult I think.
it's hard to mix business with people's shitty opinions. Jadi dia membahas, karena Elon Musk baru membeli Twitter, dia membahas opininya dia lah mengenai Elon Musk yang mulai mau monetize Twitter gitu ya. Dan kita bisa lihat dari sini Elon Musk sendiri reply gitu ya. Seorang Elon Musk reply si Satoshi Nakamoto. Sebenarnya si Satoshi Nakamoto pun cukup besar juga secara followers gitu ya. Jadi Elon Musk reply seperti ini. Jadi bisa kita bilang mungkin mereka ada koneksi juga seperti itu ya, connection antara Elon Musk dengan Dogecoin seperti ini. Jadi ini cukup bagus gitu ya, ada relationship. Lalu sebelumnya juga kalau teman-teman perhatikan, Elon Musk kan juga sempat post di sini ada kendala sedikit. Kita lihat di sini ya, sempat post foto anjingnya Shiba gitu ya, memakai baju Twitter seperti itu gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal, 3 tren crypto altcoin yang bisa kita perhatikan. Selanjutnya secara Bitcoin, nah ini kita bisa lihat ya, Bitcoin untuk teknikal, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Namun kita bisa lihat dia sudah breakout dari channel yang kita sempat bahas gitu ya. Di sini dia sempat breakout dan breakoutnya juga cukup besar. Sekarang sudah memasuki level resistance-nya nih, kalau kita tarik garis seperti ini, nah kita lihat dari garis seperti ini ya, ini sudah mendekati level resistance-nya ya. Kalau kita lihat ini sudah mendekati level resistance-nya, jadi harus diperhatikan ya. Saya rasa mungkin Bitcoin ke level 21.000 di sini mungkin masih ada possibility gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia akan breakout atau tidak. Dan kalau teman-teman mau tahu breakout atau tidak, ini lebih lihat secara candle 4 jam mungkin ya. Secara candle 4 jam apakah dia bisa closing di atas level 21.000 atau belum gitu ya. Karena kita lihat di sini dia 2 kali rejection. Jadi kalau misalnya rejection ketiga terjadi seperti ini ya, ini sebenarnya cukup lemah gitu ya, dan potensi sebenarnya untuk Bitcoin mengalami koreksi lagi gitu. Dan ini kita takutkan. Makanya saya rasa kalau teman-teman lihat beberapa altcoin yang tadi kita bahas di situ, itu sangat sekali rawan pullback gitu ya. Trennya akan berlanjut ketika Bitcoin bisa breakout above 21.000, di atas level 21.000 dia mulai naik lagi. Nah itu mungkin altcoin akan tetap naik gitu ya, namun sangat rawan pullback. Makanya saya disclaimer juga gitu ya. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk kita membahas 3 tren kripto terbaru, berikut dengan analisa Bitcoin dan maupun dengan analisa terbaru terhadap data-data makroekonomi. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye-bye.